Amin satu iman enggak semua. Shalom. Ada sukacita malam hari ini. Saya mulai membayarkan malam hari ini. Ya, mari setiap kita siapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan, dan kita juga akan menaikkan setiap doa-doa kita pada malam hari ini. Bapak, biarlah perkenanan Tuhan boleh hadir di tempat ini, Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami setiap kami Bapak, kerinduan kami Bapak untuk datang di kaki-Mu Tuhan Yesus. Terus Bapak setiap hari Bapak, untuk kami mau melekat kepada-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati setiap jemaat Tuhan yang dalam perjalanan di tempatnya, Tuhan Yesus yang memberkati, maupun yang sudah ada di tempatnya Bapak. Persiapkan hati kami Bapak, kami mau menikmati kehadiran Tuhan malam hari ini Bapak. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saya untuk kami berdiri. Kita di sini percaya Tuhan kita punya Tuhan kita Tuhan yang besar. Amin. Amin. Come on. Hey. Engkau yang besar Tuhan. Mari semua katakan sebab Tuhan Gracias.
selamanya Engkau dasar dalam kehidupan kami Bapa. Sebab Engkau sumber kedamaian kami Tuhan, sumber ketenangan dalam hidup kami Bapa. Mari jemaat Tuhan di tempat ini kita siapkan hati kita. Kita memfokuskan diri kita untuk Tuhan hari ini. Kau temani aku.
sebentar Tuhan Yesus, setiap kami akan mendengar firman dari teman-teman kami Bapa, adalah setiap firman Tuhan, setiap sharing kehidupan mereka boleh kami mendapatkan sesuatunya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang hidup Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya persilakan kepada orang pertama. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya Tuti dari Kesantarahan mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk menyaksikan segala kebaikan Tuhan. Saya percaya bahwa dalam hidup ini tidak ada namanya kita akan jauh daripada pergumulan. Kita pasti nggak tahu itu dari ekonomi, dari suami, istri, anak, ataupun keluarga sendiri. Hari ini saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan, di mana selama pandemi kami begitu banyak mengalami namanya pencobaan. Namun dari situ kami belajar dari segala hal yang kami alami untuk tidak mempersalahkan Tuhan, tetapi lebih daripada di mana kami belajar introspeksi diri dari setiap hal yang kami alami. Karena pencobaan yang kami alami, kami belajar dan mempercayai bahwa enggak semuanya itu dari Tuhan. Bisa juga dari kita sendiri, dari kesalahan kita, atau dari segala pelanggaran kita. Saya belajar bersama suami untuk berdiam diri sama Tuhan, berdoa, bergumul, bergandeng tangan, karena begitu berat pencobaan itu buat kami. Kami tidak sendirian. Saya percaya kita semua meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi saya bersyukur keluarga besar MDC, secara khusus sebagai Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Pak Iksan dan keluarga, Pak Kris dan keluarga selalu support dalam doa. Bahkan banyak hal yang diberikan dalam keluarga kami. Kami tidak bisa membalas, tetapi satu hal kami mau doakan, supaya kedua gembala kami selalu dan senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu, kami sudah menyaksikan yang pertama Pak Victor dan yang kedua saya, bagaimana pergumulan kami, bagaimana ATM kami tidak ada isinya sama sekali. Setiap gajian tidak tersisa sama sekali, bahkan limit kita nggak tahu mau nyari kemana. Untuk sekolah anak-anak, jujur, sekolah anak-anak itu sampai numpuk, sampai puluhan, dan kami nggak bisa bayar. Kami hanya bisa berdoa dan ceritakan sama Bapak Gembala, karena kalau saya ceritakan sama tetangga, responnya berbeda. Dan banyak hal, kami punya iuran di bank juga. Dan karena COVID kita melakukan penangguhan, ternyata bunganya nambah gede. Kaget saya, dan kami tidak bisa bayar karena gajinya tidak mencukupi. Saya bersama suami terus bahkan bawa anak-anak. Saya sebenarnya takut membawa anak-anak untuk ikut dalam doa. Pergumulan begitu berat, tapi saya mau mengajarkan kepada anak-anak bahwa setiap kita nantinya akan mengalami. Jadi kita kasih tahu anak-anak pelan-pelan. Mereka ikut menangis Bapak Ibu Saudara. Mereka pegang tangan saya. Dan di saat itu anak-anak mau minta jajan aja, kita batasin, kita nggak bisa kasih. Ke gereja kita pikir 100 kali untuk berangkat ke gereja, karena kita, Pak Victor nggak bisa bawa mobil, bukan nggak bisa, belum ada keberanian yang untuk membawanya. Jadi kita harus bayar orang, sekalipun mungkin nggak besar. Kadang Pak D itu nggak kita kasih uang, yang penting dikasih rokok, mengantar kami ke gereja. Selain itu apa? Saya sendiri secara pribadi mau meminta kepada gembala untuk mengundurkan diri dari pelayanan karena nggak sanggup, terlalu beban itu berat.
Tapi Tuhan itu baik, Tuhan sayang saya. Di saat saya melakukan hal itu, saya ditampar dengan firman Tuhan. Itu kekuatan kita di saat kita membaca firman Tuhan. Ada suatu kali kita berdoa untuk pelayanan hari Sabtu. Di situ Tuhan taruh kepada saya. Di situ dikatakan berulang-ulang, teguhkan dan kuatkan hatimu, teguhkan dan kuatkan hatimu, teguhkan dan kuatkan hatimu. Saya nggak tahu apa maksudnya Tuhan. Hari Minggu ternyata pas Pak Kris yang bawakan firman-Nya pun sama. Tidak secara kebetulan kalau Tuhan memberikan dan kasih kesempatan kita untuk dikasih pencobaan, kita tidak akan pernah ditinggalkan. Kita akan dikuatkan. Kita akan baca di dalam 1 Korintus yang kemarin hari Minggu Pak David bawakan firman Tuhan. Di situ saya juga dikuatkan. Di situ dikatakan pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Saya lanjutkan, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tanpa Tuhan saya tidak mungkin sanggup. Saya sempat stres, tidak mau makan, tidak minum. Kita bersepakat menjual tanah. Kita sudah tawarkan di teman-teman gereja juga, Pak Kris, untuk membantu. Tidak ada satupun orang yang melirik, karena tanahnya itu sudah mepet, gak ada jalan, buntu, di Sebalang lagi jauh di sana. Jadi gak ada sama sekali orang berpikir untuk membelinya. Mau nengok pun kayaknya gak mau. Dan memang saya tidak ikhlas menjual tanah itu, karena itu perjuangan saya. Membuka warung saya menyisihkan 5.000, saya sisihkan 5.000, dan saya kebeli tanah itu. Rasanya berat. Tapi di detik-detik ketika kami pulang dari Bali, saya pegang tangan Pak Victor, anak-anak saya bawa pagi, jam 5 kami sepakat berdoa. Tuhan, saya ikhlaskan tanah ini untuk saya jual. Saya akan bayar hutang dengan tanah ini. Saya ikhlas Tuhan. Saya percaya janji Tuhan dikenapi, bahwa ketika sesuatu yang diambil, Tuhan akan gantikan berlipat-lipat. Saya tarik, saya pegang, dan saya tangkap janji Tuhan saya sampaikan. Dan saya doa di situ, saudara. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 22. Daud mengatakan seperti ini, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Setiap doa kita didengar sama Tuhan, dan waktunya pasti yang terbaik. Saudara tahu, jam 5 kami berdoa, jam 9 Pak Victor menghubungi saya, tolong foto sertifikat. Semuanya difoto, saya kirim saudara. Setelah saya kirim dapat informasi, berapa harganya? Saya sudah gak mikir panjang, 80. Orangnya mau beli gak ya? Nantilah, yang penting dalam nama Yesus 80. Terus gak lama ditanya lagi, bisa kurang gak sedikit katanya? Gak apa-apa, 75. Dan orang itu, oke, besok saya lihat dulu. Besoknya orang itu datang saudara. Orang itu lihat, tenang. Dia cuma jawab begitu santai benar. Ini bukan anak Tuhan, orang Muslim saudara, orang Lampung campur Serang. Dia katakan begini, tenang Mama Kenzo, pasti dibantu katanya. Dan saudara pulang dari lihat itu besoknya, langsung nanya-nanya dan segala macam. Bisa nggak saya DP? Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tidak ada yang tahu. Semua kita seperti ini saudara. Jam 5 pagi kami berdoa. Jam 9 ada jalan Tuhan kasih pintu. Dalam waktu 2 hari langsung dikasih DP dan kami bayar hutang saudara. Paling tidak, belum semuanya dibayar, tapi paling tidak Tuhan kasih kelegaan di hati saya. Saya katakan sama Tuhan, saya tidak punya apa-apa Tuhan. Saya cuma punya hati mau setia sama Tuhan.
kita perlu berdoa, karena tanpa doa kita tidak akan ada kekuatan, tanpa firman kita tidak akan ada kekuatan. Saya dan Pak Victor cuma mau mengandalkan Tuhan, lutut, mulut, telinga untuk apa? Mendengar setiap firman yang diberikan kepada kita. Saya percaya di tempat ini banyak sekali pergumulan, saya tidak tahu apapun itu, tapi ingat, detik-detik di saat genting sekalipun kita pasti ditolong sama Tuhan. Saudara mungkin tidak tahu bagaimana kami pernah tidak punya beras untuk makan, tidak ada. Di kondisi kami bukan gak ada uang, karena kami harus mengutamakan apa yang utama, yaitu membayar hutang. Kami tidak kebeli beras, tapi Tuhan kirim orang memberi kepada kami beras 10 kilo. Saya kaget, karena gak pernah kita diberi, biasanya kita memberi. Dan ternyata Tuhan kirim malaikatnya untuk memberi kami makan. Dan waktu saya jatuh sakit, kami tidak punya uang sepeser pun untuk saya berobat. Saya sudah lemas, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Carlo masih kecil sekali waktu itu. Tapi Tuhan juga berkati, Tuhan cukupkan untuk saya berobat dan untuk memberi vitamin dan makanan kecil. Dari hal kecil Tuhan perhatikan, maka percayalah bahwa Tuhan akan sediakan hal-hal yang besar di hadapan kita. Tetap semangat. Ada satu pujian dikatakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Kita percaya mukjizat itu akan selalu ada. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengiyakan untuk sharing sedikit. Ya, pokoknya saya Tuhan, apa yang saya sharingkan itu ada. Jadi Tuhan berikut saya bahwa ya hubungan engkau dengan saya ceritakan banget. Jadi saya baru bergereja lagi itu Juni 2022. Berarti bergereja itu awal 2020 sebelum COVID. Jarang ke gereja, berhenti, terus COVID pula, COVID terus sampai Juni 2022 baru kembali ke gereja. Tapi yang dahsyat lagi ya seperti fotonya kemarin Ko David kan, ikan Nemo sangat meremeh sekali ya. Jadi saya juga mainnya terlalu jauh juga mainnya. Tapi ya itu Tuhan setia ya, Tuhan setia karena hubungan lah, karena ya bisa dibilang keluarga besar saya ya keluarga Kristen yang garis keras lah Kristennya, jadi taat, selalu rajin doa, selalu baca firman, sehingga karena hubungan dengan Tuhan itulah tiap hari Tuhan itu pasti manggil, Tuhan ingatkan, ayo kapan menyembah, ayo kapan baca firman lagi, ayo kapan berdoa lagi, setiap hari. Dan setiap minggu pasti ada suara lagi, ayo gereja lagi. Sampai akhirnya lulu, karena tiap hari digituin, tiap minggu dikasih suara Tuhan, suruh balik lagi, suruh nyalakan apimu lagi. Nah, kemudian saya lulu, oke Tuhan, saya mau gereja. Nah,
saya rencana nih, saya bikin list lah. Udah, saya mau coba beberapa gereja nih. Nah, saya nggak tahu MBC aja saya nggak tahu. Di Yuna pun saya nggak tahu ada gereja itu. Nah, ketika saya bikin beberapa list gereja kan, namanya manusia kan kita perlu yang cocok lah, cocok untuk yang ibadah. Kita pengen yang nyaman ibadah. Nah, suatu waktu saya diingatkan sama pikiran saya itu penuh dengan kokonya ngobrol aja nggak pernah saya lupa ya. Tapi tiba-tiba bikin saya dipenuhi sama kokonya anak. Saya tanya, koko kamu masih gereja nggak? Masih. MBC itu apa? Masa depan cerah. Namanya juga unik juga namanya. Saya belum tahu itu. Tapi Tuhan terus kasih arahan saya lah, kokonya anak. Terus akhirnya saya tanya kokonya. Taunya kokonya si anak Ardi ini langsung nembak, datangnya ke sana. Memang sama siapa ya berbicara kan? Kata gembala gua, saya pengen gembala aja. Saya juga agak shock juga. Langsung ngomongin ke gembala ke kota gitu. Sehingga, nah ini juga. Saya datang ke kesan dulu, baru ke ibadah. Jadi bukan ibadah dulu, baru ke kesan dulu. Ini juga hal yang luar biasa ya. Saya termasuk introvert lah. Kalau berkumpul dengan orang-orang yang baru, sepertinya canggung kayak nggak mau, nggak mau ya. Tapi harus lagi datang. Nah, akhirnya saya memutuskan datang. Akhirnya saya datang ke kesan tanpa mencoba list gereja yang saya sudah rencanakan. Apa biasa kan kalau kita rencana, tapi emang Tuhan yang berkehendak. Tanpa mencoba saya mau ke gereja mana, saya langsung ke sini, pesan, langsung ibadah. Dan kalau kita mengikuti kata Tuhan itu, Tuhan akan naikkan level kita. Kita pasti akan lebih dekat dari Tuhan. Dan ketika saya sudah masuk yang Juli 2020, lebih parah lagi. Firmannya nampak terus ya dari bulan Juli itu tertampar terus kayak waduh gitu. Sehingga terus saya akhir berkelindan ya pakailah saya Tuhan. Apapun yang Tuhan suruh, kalau saya sanggupkan, kalau nggak sanggup Tuhan sanggupkan. baru mendeklarkan itu. Tadi pagi kan ada sos tuh. Itu yang keempat kali saya mimpin ujian di sana. Diajak suruh pimpin ujian di sos. Pagi pula kan, jam 6. Saya jam 2 saya kan agak malam biasanya, malam. Kalau pagi itu agak susah bangunnya. Jadi bangun pagi biasa langsung bangun, mandi, siap-siap kerja gitu. Nah, sebenarnya yang buat saya ini adalah sebenarnya saya sudah melakukan 2 pagi rutin. Nah, ini gara-gara ya sos itu. Gara-gara di perintah sos, akhirnya saya harus bangun jam 5 pagi. Jam 5 pagi itu harus mempersiapkan, harus sendiri latihan lagi untuk biar ini relax mainnya di sos. Nah, jika bakal saya disinggung lagi sama Tuhan ketika saya di sos. Saya pernah ngomong Tuhan saya kayak nggak bisa berbagi, saya malam aja deh. Tapi ketika saya tugas di sos itu disindir betul, itu bisa bangun jam 5 gitu. Jadi saya tersindir lagi jam 5. Yang intinya tuh pokoknya ketika kita mau mendekat kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita itu. Jadi yang Tuhan mau tanamkan saya itu jadikanlah Tuhan prioritas itu. Jadi tiap bangun pertama kali yang saya tuju adalah 2 pagi. Amin. Jadi itu saya mulai mungkin September atau Oktober sampai sekarang masih berjalan dan semoga teruslah berjalan. Dan dari 2 pagi itu juga banyak yang saya dapatkan itu.
saya bisa mengenal lebih dalam lagi Tuhan, saya bisa mencintai lebih. Terus kapasitas perasaan bersyukur juga ini ditingkatkan lagi terus, semakin lama semakin ditingkatkan. Dan sepertinya banyak yang terjadi di hidup saya. Ketika kita mau berkomitmen memprioritaskan Tuhan, maka apapun yang ada di hadapan kita pasti Tuhan akan jaga. Betul. Sekian dari terima kasih. Ya, shalom semua teman-teman. Shalom. Selamat malam semua. Malam. Ya, jangan tegang-tegang bang doa jemaat. Memang kesaksiannya tadi buat teman kita menyentuh hati kita semua ya. Ya, semoga kita dukung teman-teman kita ini supaya lebih dahsyat lagi semakin hari. Amin. Malam hari ini saya mau sharing juga sedikit buat teman-teman semua. Itu temanya untuk menjadi pelayan Tuhan dengan kerendahan hati, bukan mau menggurui teman-teman semua, cuman ingin berbagi aja. Saya yakin kita yang hadir di ruangan ini sebagian besar mungkin ya sudah mengambil sebuah pelayanan, apa itu pun juga di gereja ini, mulai yang di mimbar, di lapangan. Kemarin sudah ada pelayanan parkir gitu ya. Sudah kelihatan tuh. Kita sepakat ya, pelayanan itu merupakan anugerah, setuju nggak? Ya, kita sepakat pelayanan itu merupakan anugerah. Seorang pelayan Tuhan hanya alat saja di tangan Tuhan, katakan amin. Jadi kita itu kalau kita melayani itu kita itu sebagai alat aja, bukan karena kita punya talenta yang banyak, bukan punya segala-segalanya, tapi kita itu sebagai alat. Artinya apa? Kalau kita sebagai alat ya sebenarnya kita ini sebagai saluran aja, cara-cara Tuhan memakai kita aja. Tetapi segala sesuatunya itu, pelayanan itu bukan diindikasikan ketika orang pelayan itu keberhasilan, ya bukan itu. Saya belajar gitu ya, belajar bagaimana melihat sebuah pelayanan itu bukan karena wah kita ini berhasil megang divisi ini, kita berhasil main musik dengan bagus, kita berhasil nyanyi dengan bagus, kita berhasil membuat kesan dengan bagus. Bukan indikasi yang berhasil, tapi ada satu hal yang saya pengen bagikan buat Bapak Ibu, teman-teman semua di sini adalah keberhasilan kita dalam melayani itu adalah kesetiaan. Menarik buat saya. Kesetiaan itu merupakan indikasi yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 12, dengan cepat saya bacakan begini. Aku bersyukur pada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat ini perhatikan. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Amin. Ini sesuatu yang baru yang saya bisa tangkap. Artinya gini loh, saya dari tahun 2001 ada di MDC Bandar Lampung. Tadi saya kalkulator supaya cepat dapat angkanya, ternyata sudah 22 tahun saya pelayanan di tempat ini. 22 tahun, saya kalkulator tuh, wow, luar biasa ya. Bukan luar biasa selama ini saya melayani, karena saya nganggap gini loh, Tuhan tempatkan saya di sini, awet gitu loh. Dan bukan karena saya hebat, tapi saya belajar untuk setia. Perjalanan 22 tahun bukan perjalanan yang mulus. Ada banyak senggolan, ada banyak masalah, ada banyak gesekan, ada. Tapi kalau saya hari ini di tahun 2023 ini masih ada di tempat ini, itu karena saya setia sama Tuhan. Nah, saya pernah ketemu orang, ini cerita nyata. Saya ketemu ada orang, saya lihat orang ini dulu pelayanannya, waduh luar biasa pelayanan di anak muda. Saya saking lihat dia itu terkesima dengan orang ini, saya nggak lupa wajahnya. Sekitar 1 bulan yang lalu saya ketemu orang ini. Saya tanya, aku kenal kamu loh, saya bilang. Tapi jangan bertanya-tanya siapa dia, nggak ada di tempat ini, di luar sana. Saya ketemu kamu loh. Kamu dulu pelayanan ini. Oh iya, dia bilang gitu. Wah, ini. Sekarang gimana? Dia nggak pelayanan lagi. Dia nggak gereja lagi, teman-teman. Waduh, saya kaget. Wow. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ternyata talenta seseorang itu nggak menjamin pelayanan itu awet.
Tapi sekali lagi, kesetiaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita itu berupa pelayanan. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Ini yang menurut saya ada pemandangan yang penglihatan yang berbeda ya. Jadi kita melayani itu bukan karena saya bisa main musik, saya bla 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 bla, bukan. Mungkin kita punya satu talenta. Saya ingat pertama kali saya di MBC, saya cuma bisa main gitar. Dan main gitar itu bukan karena kursus, cuma otodidak, hanya bisa ringtone dan sampai hari ini. Masih ngeritem aja, nggak ada yang skill-skillan. Justru saya lihat beberapa teman-teman, ada Jeffrey, semua ini saksi semua. Mereka lebih jago skillnya sekarang. Dulu mereka nggak bisa apa-apa. Sekarang mereka lebih wah gitu maksudnya. Saya nggak bisa apa-apa, cuma main gitar aja gitu. Tapi karena kesetiaan kita kepada Tuhan, Tuhan tambahkan lagi talenta. Tuhan tambahkan lagi talenta. Tuhan tambahkan lagi talenta. Tapi kalau kita punya satu talenta aja, kita nggak setia, boro-boro Tuhan mau tambahkan. Itu poinnya. Nah, malam hari ini ada 3 poin yang saya mau bagikan buat teman-teman. Seorang tuan mempertahankan hak pribadi. Ini salah tulisannya. Harusnya seorang pelayan mengutamakan hak orang lain. Maaf ya, sebabnya sore tadi ngetiknya. Dapatnya begitu tadi. Jadi seorang tuan mempertahankan hak pribadi, tapi seorang pelayan mengutamakan hak orang lain. Kalau melayani Tuhan mau ngandalin ego kita, bubar, betul nggak? Saya itu maunya begini loh. Saya maunya begini loh. Saya mau begini. Kalau nggak cocok ya sudah, saya keluar. Kan begitu kalau kita mengikuti ego kita. Tapi seorang pelayan lebih mengutamakan hak orang lain. Supaya apa? Ini suatu sesuatu rombongan yang besar yang mau kita bawa kepada Tuhan. Jadi kalau kita hanya mengandalkan ego kita, selesai. Yang kedua, seorang tuan mencari pelayan, tetapi seorang pelayan mencari kesempatan untuk melayani. Kalau kita ini stylenya sebagai tuan, ya kita mungkin bisa suruh siapa aja, kita bisa ini. Tapi seorang pelayan itu selalu mencari kesempatan. Gimana ya saya bisa bermanfaat ya? Di mana ya? Walaupun gak ngimbang gak apa-apa. Di jalanan, terus itu menjadikan bagian loh. Menunjukkan bahwa saya itu mencari kesempatan apa yang saya bisa lakukan di gereja ini. Yang ketiga, seorang tuan bersikap memerintah, tetapi seorang pelayan bersikap melakukan perintah. Ada banyak kita ngerasa, gua nih kalau di gereja ini kayaknya diperintah-perintah terus loh, disuruh-suruh terus loh. Gua aja di tempat kerja gua nggak kayak gini banget gitu loh. Tapi kalau kita mau posisikan diri kita seorang pelayan, kita tuh harus respect terhadap siapa? Pemimpin kita. Pemimpin kita bukan hanya gembala. Kalau kita ada di divisi apa? Joy Kid, divisi musik dan sebagainya, kita punya koordinator. Dari situ kita belajar respect. Di kesan kita respect terhadap ketua kesan kita. Karena apa? Kita adalah pelayan. Jadi kalau kita itu merasa pelayan, kita harus respect dong terhadap pemimpin kita. Kalau kita nggak respect terhadap pemimpin kita, ya kita mungkin jadi posisinya dia adalah tuan, bukan pelayan. Yang terakhir, bila Anda melakukan untuk diri sendiri, itulah namanya pekerjaan. Tapi bila Anda melakukan bila Anda melakukannya untuk Tuhan, itulah namanya pelayan. Amin. Beri tepuk tangan buat kita semua. Kita adalah pelayan Tuhan. Ini merupakan mentalitas menurut saya. Kalau kita punya mentalitas yang seperti ini, kita akan berlaku setia kepada Tuhan. Saya percaya. Semua kita yang mungkin yang baru lulus DK, magang, mungkin nanti ke depannya Tuhan percayakan hal-hal yang luar biasa. Tetaplah berbuat setia kepada Tuhan. Karena pelayan ini punya Tuhan, bukan punya 1 orang, 2 orang atau 3 orang. Tapi sekali lagi, pelayan ini punya Tuhan. Tuhan butuh alat-alat di gereja ini untuk memenangkan jiwa-jiwa. Tetap semangat dan kita terus melayani. Amin.
Bapa, kami bersyukur padamu Tuhan karena penyertaan-Mu sangat luar biasa Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami ya Tuhan, sehingga pada malam hari ini Tuhan kami dapat berkumpul untuk berdoa jemaat Tuhan. Kami telah menaikkan puji-pujian, kami telah mendengar sharing Tuhan yang telah menguatkan kami Tuhan, dan firman yang telah disampaikan Tuhan, kiranya itu dapat menjadi rema dalam hidup dan kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini Tuhan kami mau berdoa syafaat Tuhan, kami mau berdoa untuk kesatuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia ya Tuhan, kepada bagi masyarakat Tuhan dapat mewarisi semangat kebersamaan untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif di masa pandemi ini Tuhan, sehingga tidak mudah terpancing emosinya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada generasi muda Tuhan, menjadi generasi penerus bangsa untuk menjaga kesatuan NKRI dari ancaman intoleransi dan radikalisme. Ya Tuhan, pada malam ini juga Tuhan kami berdoa kepada seluruh kekayaan alam Tuhan, tambang laut dapat dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri Tuhan untuk kemakmuran rakyat banyak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada kebangkitan ekonomi kreatif Tuhan dan meningkatnya ekspor Indonesia Tuhan, sehingga negara ini dapat dipandang oleh negara-negara yang lain ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada masuknya investor Tuhan dalam dan luar negeri Tuhan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Tuhan Bapa, kami juga mau berdoa Bapa untuk pengurus dan untuk seluruh jemaat GKPB Bapa di Indonesia dan di luar negeri Bapa. Bapa, berikan perlindungan-Mu Tuhan untuk kesehatan dan untuk dijauhkan dari setiap mara bahaya Bapa. Tuhan, Engkau juga berikan kesembuhan dan pemulihan bagi setiap jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga berikan senantiasa agar setiap jemaat-Mu Bapa mengalami kehadiran Tuhan secara nyata, juga untuk mengalami terobosan Bapa dalam keuangan, hubungan keluarga, pekerjaan dan pelayanan. Berdoa untuk setiap pengurus dan jemaat Bapa, setiap jiwa demi jiwa Bapa boleh mengalami pembaharuan rohani dan imannya semakin dikuatkan. Tuhan juga berdoa bagi setiap jemaat kita PB Bapa yang di Indonesia dan di luar negeri Tuhan, biar kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, boleh menjadi garam dan boleh menjadi terang dengan semangat untuk memberikan kebenaran. Tuhan, kami juga mau berdoa Bapa khusus untuk setiap jemaat yang membutuhkan dukungan doa Tuhan, untuk Peter Bapa yang didiagnosa oleh dokter mengalami sakit L410 Pityriasis lichenoid varioliformis acuta atau penyakit kulit langka. Tuhan juga berkati, berdoa juga Bapa untuk Mama Jessica dari Kesan TG3 Bapa yang tulang serangkang kakinya, kaki kanannya retak Tuhan, sedang menunggu jadwal operasi dari dokter. Berdoa juga Bapa untuk kesembuhan adik ipar Bindi Bapa yang mengalami meningitis atau autoimun. Tuhan, berdoa juga untuk Ibu Kak Sabto Bapa yang gula darahnya sedang naik, untuk Winsa anaknya Ko Abun Bapa, jemaat Happy Heart yang anaknya terdiagnosa gagal ginjal dan infeksi saluran kemih, juga untuk Ibu Rosita Bapa yang kaki sebelah kirinya bagian lututnya sedang sakit. Bapa, kami bersepakat berdoa Bapa untuk anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya bilur-bilur darah-Mu mampu memulihkan, mampu menyehatkan, mampu menyembuhkan, dan Engkau juga akan mencukupkan segala hal yang diperlukan Bapa untuk pengobatan mereka. Tuhan, Engkau yang menyertai hari-hari mereka Bapa, anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau yang berikan penghiburan, Engkau yang berikan kekuatan untuk menghadapi sakit yang sedang mereka alami. Kami percaya Engkau Tuhan tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kami ya Tuhan. Bapa, kami mau menyerahkan kehidupan kami, kehidupan anak-anak-Mu ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sebentar kita akan menyaksikan penampilan dari teman-teman kita. Sebenarnya saya lagunya nggak tahu saya, karena lagunya zaman ABG gitu kan. Nggak tahu sih katanya lupa kemarin. Saya undang Bu Tuti untuk membantu saya. Tadi kita sudah membicarakan. Nggak apa-apa. Saya jujur honestly tidak tahu lagunya. Saya juga mengerti lagunya aja sih.
untuk lagunya bisa nyanyi bareng-bareng juga. Mari kita mengangkat kedua tangan kita menerima berkat. Mari kita teman-teman malam ini kita pulang dengan berkat Tuhan. Karena
sejahtera Tuhan Yesus. Menyertai dari Roh Kudus boleh menyertai sampai Tuhan Yesus datang. Dan siap kita percaya boleh bersama-sama berkata, Amin.